Brigjen Hendra Kurniawan dijerat proses hukum pidana dan etik. Hendra, mantan Karopaminal Divisi Propam Polri, bawahan langsung Verdi Sambo yang dihubungi usai pembunuhan Brigadir Yosua. Hendra juga ditugaskan Sambo menyita CCTV di kediaman Verdi Sambo dan memeriksa para saksi di kantor Propam Polri. Hendra juga sempat menemui Samuel Huta Barat, ayah Brigadir Yosua dan keluarganya di Muaro Jambi, serta menolak permintaan keluarga Yosua membuka peti jenazah dan memakamkan Yosua secara kedinasan. Namun kuasa hukum Hendra menyebut kliennya tak layak dihukum dalam pidana perintangan penyidikan kasus Yosua atau obstruction of justice karena jalankan perintah Sambo. Karena apapun ceritanya, dakwaan ini kan adalah undang-undang tentang ITE dan 221 ayat 2 KUHP. Nah, di situ ada unsur dengan maksud kemudian memindahkan dan sebagainya. Nah, tidak ada peran mereka berdua ini. Ya, poinnya bahwa semua sesuai dengan perintah. Perintah dari mana? Verdi Sambo. Verdi Sambo sendiri sudah mengakui bahwa mereka itu melaksanakan perintah saya, perintahnya itu seakan-akan mereka menerima perintah itu, apa yang disampaikan Verdi Sambo adalah peristiwa yang sebenarnya. Padahal Verdi Sambo mengakui bahwa itu adalah cerita rekayasa. Kasihan mereka ini nggak boleh dihukum karena mereka ini melaksanakan itu berdasarkan perintah saya dengan cerita rekayasa. Kalian boleh konfirmasi atau boleh lihat nanti dengan waktu Verdi Sambo jadi saksi ya. Selain proses pidana, terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua, Brigjen Hendra Kurniawan dijadwalkan menjalani sidang Komisi Kode Etik Polri Senin ini. Majelis Hakim Pengadilan Negeri Jakarta Selatan menyebut telah mendapatkan permintaan dari Divisi Propam Polri agar Hendra disidang etik. Sidang kode etik ya di hari Senin. Ya, itu juga sudah kita lakukan penetapan. Sebelumnya, Komite Etik Polri telah memecat tidak hormat 4 terdakwa kasus perintangan penyidikan pembunuhan Yosua termasuk Verdi Sambo. Nasib Hendra bertahan atau dipecat sebagai anggota Polri ditentukan dalam sidang etik. Tim Liputan Kompas TV. Informasi terkini dari sidang etik anak buah Sambo Hendra Kurniawan disampaikan jurnalis Kompas TV Dian Silitonga. Dian, sidang etik Hendra Kurniawan ini apakah akhirnya pasti sudah berlangsung setelah sempat tertunda? Ya, Tifal, memang hari ini dijadwalkan terduga pelanggar Brigjen Hendra Kurniawan menjalani sidang etik di Div Propam Polri. Tapi seperti biasa, karena sidang etik Polri ini berjalan tertutup, sehingga memang informasi terkait dengan sidang hari ini sangat terbatas. Tapi yang jelas, Tifal dan juga saudara, terkait dengan jadwal sidang etik hari ini untuk terduga pelanggar Hendra Kurniawan, sebelumnya juga sempat dikonfirmasi oleh kuasa hukum dari Hendra, yakni Raga Yosodiningrat, yang memastikan bahwa hari ini kliennya bisa menjalani sidang etik karena kliennya dalam kondisi yang sehat. Kemudian juga terkait dengan jadwal sidang etik Hendra hari ini, juga sebelumnya sempat terungkap di persidangan pidana di Pengadilan Negeri Jakarta Selatan ketika tim kuasa hukum dari Hendra Kurniawan ini meminta izin kepada majelis hakim agar kliennya bisa menjalani sidang etik Polri di Div Propam hari ini. Nah, tadi juga pihak Humas Mabes Polri menjanjikan kepada wartawan ini akan menginformasikan terkait dengan detail pelaksanaan sidang etik terhadap Hendra Kurniawan hari ini. Jadi memang saat ini kita masih menunggu nanti rilis yang akan disampaikan oleh pihak Humas Mabes Polri. Salah satu informasi yang ditunggu adalah terkait siapa saja saksi yang dihadirkan dalam sidang etik terduga pelanggar Hendra Kurniawan. Kalau kita kilas balik, Tifal, terkait dengan sidang etik Hendra Kurniawan, ini kita ingat sebelumnya sidang etik Hendra Kurniawan ini sempat juga ditunda beberapa kali dengan salah satu alasannya adalah karena salah satu saksi kunci, yakni AKBP Arif Rahman Arifin yang juga merupakan terduga pelanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, waktu itu dalam kondisi sakit sehingga tidak bisa hadir dalam persidangan. Kemudian juga sidang etik Hendra sempat ditunda karena penyidik tengah mempersiapkan pelimpahan tahap 2 ke Kejaksaan Agung. Nah, tentu saja hari ini kita akan sama-sama cermati, Tifal, nanti apakah betul sidang etik terhadap Hendra Kurniawan hari ini betul-betul terlaksana, tidak ditunda lagi, dan nanti seperti apa hasilnya. Karena tentu saja sidang etik hari ini menentukan karir Hendra Kurniawan di Polri ya, apakah memang akan menyusul keempat rekannya yang lain mendapatkan sanksi pemberhentian tidak dengan hormat atau mendapatkan sanksi lainnya. Nah, sampai dengan saat ini, saudara, dari keterbukaan informasi Polri atau yang sudah diinformasikan oleh Humas Mabes Polri, dari 35 terduga
terduga pelanggar etik dalam kasus pembunuhan Brigadir Yosua, sudah ada 18 terduga pelanggar yang menjalani sidang etik. Kalau termasuk Hendra Kurniawan hari ini, artinya sudah 19 orang anggota Polri yang menjalani sidang etik. Tifal, kembali ke studio. Dari Mabes Polri Jakarta Selatan, Dian Silitonga melaporkan. Terima kasih.